Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi keuangan syariah, di mana kita di sini membahas materi mengenai akuntansi dana syariah, akuntansi dana kebajikan, dan ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syar'i transaksi pinjaman kharaj. Yang pertama, definisi dan konsep zakat dan dana kebajikan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Zakat ditujukan untuk membantu kaum duafa, fakir miskin, dan orang yang membutuhkan. Yang kedua, dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan donasi yang diberikan secara sukarela untuk tujuan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Perbedaan akuntansi zakat dan dana kebajikan. Yang pertama, dari segi hukum, zakat wajib bagi umat Islam, sedangkan dana kebajikan bersifat sukarela. Berdasarkan tujuan, zakat ditujukan untuk membantu golongan tertentu, sementara dana kebajikan lebih luas dan beragam. Dan selanjutnya yaitu pengelolaan. Zakat biasanya dikelola dengan lembaga zakat resmi, sedangkan dana kebajikan dapat dikelola oleh organisasi nirlaba atau individu. Selanjutnya, proses pengelolaan dana zakat. Pertama, pengumpulan. Zakat dikumpulkan dari para muzaki yang kemudian disalurkan kepada mustahiq. Yang kedua, verifikasi. Lembaga zakat memverifikasi dan memastikan kelayakan calon mustahiq dan jenis zakat yang diterima. Yang ketiga, penyaluran. Dana zakat disalurkan secara tepat sasaran kepada mustahiq yang memenuhi syarat. Selanjutnya, proses pengelolaan dana kebajikan. Pertama, pengumpulan dana. Dana dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti penggalangan dana, donasi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu perencanaan program. Dana digunakan untuk mendanai berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu pelaksanaan program. Lembaga atau individu menjalankan program dengan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan zakat. Pertama, laporan penerimaan zakat. Rincian zakat yang diterima dari berbagai sumber dan jenis zakat. Yang kedua, laporan pengeluaran zakat. Rincian pengeluaran zakat yang diberikan kepada mustahiq sesuai jenis dan kategorinya. Yang terakhir, laporan neraca zakat. Posisi aset dan liabilitas lembaga zakat pada periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan dan dana kebajikan. Yang pertama, laporan penerimaan rincian dana yang diterima dari berbagai sumber dan jenis bantuan. Laporan pengeluaran, rincian pengeluaran dana untuk berbagai program dan kegiatan. Laporan neraca, posisi aset dan liabilitas lembaga yang mengelola dan kebajikan. Peran dan tanggung jawab pengelola dana. Yang pertama, yaitu amanah. Mengelola dana dengan penuh amanah dan bertanggung jawab. Yang kedua, transparansi, memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, akuntabilitas, bertanggung jawab kepada donatur dan masyarakat atas pengelolaan dana. Definisi dan karakteristik qard. Qard adalah pinjaman yang diberikan dengan niat untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Ini merupakan bentuk tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam. Karakteristik qard adalah tidak ada bunga atau keuntungan. Pemberian pinjaman secara sukarela dilakukan dengan niat membantu. Pemberian pinjaman tidak bersifat komersial. Rukun dan syarat qard. Pihak yang berakat. Pihak yang berakat adalah pemberi pinjaman atau muqrid dan penerima pinjaman atau muqtarid. Objek pinjaman. Objek pinjaman harus berupa sesuatu yang bermanfaat seperti uang, barang, atau jasa. Ijab dan kabul. Persetujuan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tentang jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian. Niat yang tulus untuk membantu tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan. Hak dan kewajiban pihak. Yang pertama itu pemberi pinjaman atau muqrid. Berhak menerima kembali pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati. Berkewajiban tidak menuntut keuntungan dari pinjaman. Penerimaan pinjaman atau muqtarid. Berhak menerima pinjaman sesuai kesepakatan. Berkewajiban mengembalikan pinjaman tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Penerapan prinsip syariah. Yang pertama, keadilan. Qard dibangun atas dasar keadilan dan kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Yang kedua, kejujuran. Transaksi qard harus dilakukan dengan kejujuran dan niat yang tulus. Yang ketiga, kebebasan berakad. Pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap pihak bertanggung jawab atas tindakan dalam transaksi qard. Mekanisme pengawasan. Yang pertama itu verifikasi. Pengawasan syariah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan keabsahan transaksi qard. Yang kedua, pemantauan. Pemantauan terhadap pengguna dana pinjaman dan proses pengembalian pinjaman. Yang ketiga, pemantauan. Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir yaitu auditing. Pengawasan audit terhadap pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Contoh penerapan qard. Yang pertama, pinjaman mikro. Pemberian pinjaman kecil untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, bantuan bencana, pemberian pinjaman kepada korban bencana alam. Yang tiga, penyaluran. Dana zakat disalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik yang memenuhi syarat. Yang keempat, pembiayaan perumahan, pemberian pinjaman untuk pembangunan atau pembelian rumah. Baiklah, dari penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa akuntansi keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan kebajikan yang merupakan kewajiban sosial bagi umat Islam. Serta laporan keuangan zakat dan dana kebajikan harus disusun dengan baik mencakup laporan penerimaan, pengeluaran, dan neraca untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan lembaga yang mengelola dana tersebut. Dalam transaksi qard terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk pihak yang berakad, objek pinjaman, ijab yang kabul, serta niat yang tulus untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.